Oke cuy, jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis, sedangkan mobil butuh bensin. Deh, asik ya. Oke, thank you. Halo cuy, welcome to my channel. Kita akan tes ini episode yang kalian tunggu-tunggu. Ada yang komen, mana bang, tungguin gitu. Sabar dong, gue masih YouTuber pemula, jadi keluar videonya masih seminggu sekali gitu. Tapi gue selalu menepati janji kok. Makanya doain supaya monetisasinya cepat, jadi bisa langsung semakin produktif gue dan bisa mencoba mobil-mobil yang lain, ya kan. Wah handlingnya edan cuy. Ini handlingnya edan sih. Kalau ada yang masih tanya ini di mana, gue nggak mau kasih tahu tetap. Ini handlingnya edan, cuma gue takut ini sih kayaknya ground clearance-nya ini agak ceper loh. Itu aja sih yang gue takutin. Yang gue takut ground clearance-nya aja sih. Udah itu aja. Sama ini gue kan yang gue bilang masalah sudut pandang ya, dari yang pertama sama kedua. Sudut pandangnya nih agak-agak mengerikan nih, apalagi jalanannya sekecil ini ya. Gue jadi mesti lebih jauh ngeliat ujungnya untuk memantau jalan. Ini by the way, ini torsinya enak banget cuy. Wih, torsi enak, handling enak, enak semua sih ini. Tuh, nah yang begini-begini nih. Gue nggak bisa secepat si Nissan March nih karena masalah sudut pandang. Di belakang tuh ada motor, dia kayak mau nyusul ya. Wih gila, enak banget bos. Selama nggak ketemu mobil 2 jalur ya, enak sih. Dan ini jangan ditiru ya cuy. Nah kan benar mobil. Dan ini jangan ditiru ya cuy. Ini cuma untuk kepentingan review. Gue udah kayak reviewer beneran aja. Tapi memang kalau menurut gue kan kita harus, karena gini kan, setiap kita mau beli mobil kita keluarin duit tuh nggak sedikit loh. Kita keluarin duit tuh ratusan juta loh. Ya mungkin kalau second ya bisa lah puluhan juta gitu kan. Kita bisa keluarin duit segitu gitu. Tapi kan by the way, sebelum kita tes kan kita sebelum kita iniin kan, sebelum kita beli itu kita nggak bisa tes secara. Untung gue lihat ada motor itu. Untung gue lihat ada motor tadi loh, dia ngerem. Kalau enggak gue juga nggak kelihatan tuh gajlukannya. Polisi tidur. Jadi fungsi gue, aduh sorry kepotong ya, gue mesti konsen sedikit karena ini manual, harus lebih konsen. Karena gue harus ngepasin gigi terus kan, sama kopling sama putaran mesin. Enak sih ini. Enak sih. Iyalah, jadi sebelum kita beli itu kan biasanya kita mana bisa tes di berbagai macam medan kan. Nah, fungsinya gue di sini adalah berbeda dengan review-review yang lain gitu ya. Gue tes jalan dan kalian akan bisa lihat sendiri. Dan gue kan bukan tes yang jalannya pelan-pelan gitu kan. Gue terkadang mencoba sampai limit juga.
Jadi kalian bisa rasain, bisa lihat yang maksimalnya potensinya si mobil ini, limitnya sampai mana sih gitu loh. Tes jangan di jalan raya dong, jangan di pedesaan dong, itu kan jalanan umum apa segala macem. Kalau orang kena gimana? Ya gue nyetir nggak mungkin lebih cepat. Pertama gue nyetir nggak mungkin lebih cepat dari pandangan mata gue, dari refleks gue, nggak mungkin. Gila lo, gue nggak bisa nge-push begitu juga, kan bukan sirkuit. Kedua ya namanya mobil ini ya, mobil harian, ya tesnya harus di harian lah. Masa mobil harian ya tesnya harus di jalanan lah. Masa tesnya di sirkuit? Ya kan kita nggak bisa keluarin potensi mobil ini di jalanan juga dengan limit sirkuit. Ya kan, jadi yang bener ya di limit jalanan kita tes. Cuma bedanya karena gue udah berpengalaman, jadi gue bisa nyetir lebih cepet, gue bisa push sedikit lah limitnya. Limit ini mobil di jalanan gitu. Jadi kalian tinggal nikmatin, tinggal lihat gitu. Gue juga punya perhitungan sendiri, nggak mungkin gue nyetir lebih cepat dari refleks gue lah. Setiap jalanan-jalanan begini, ini pasti gue udah tahu keamanannya gimana, gue harus ngapain ya, gue harus klakson karena nggak kelihatan jalanannya gitu kan. Oke lah, kita balik lagi, kita ini lagi ya, gila ini mobil cuy. Kita review lagi nih mobil. Enak sih. Sayangnya gue nggak tahu nih, ntar kalau udah gelap ya paling gue udahan ya gitu. Maksudnya soalnya ini dari tadi tuh jalanan macet banget. Jadi gue sampai ke track pribadi gue sampai ke track ini gitu loh, agak sore. Terus perjalanan kan jauh tadi tuh, jadi ketahuan nih di mana. Nggak tahu lah kalian tahu apa enggak. Tapi yang jelas kalau kalian sampai tahu pun tempat ini di mana, jangan dicoba ya. Karena setiap orang punya limit beda-beda, mobilnya juga limitnya beda-beda gitu loh. Jadi jangan di wah gue mau segitu larinya, ya mesti tahu dulu kemampuannya kan. Jadi ya intinya gue harus ngopi dulu tadi, gue harus istirahat dulu, karena cukup berbahaya juga buat gue kalau gue langsung paksain, karena kan gue tahu limit badan gue gitu loh. Jadi makanya mulainya nih agak sore nih, kayaknya jam berapa nih, jam 5:30 kali. Kayak gini nih gue nggak paksa lah, karena nggak aman buat gue tikung, walaupun kecepatan gue jauh lebih dari di atas motor ini. Tapi kan jalanannya tidak memungkinkan, dan dia agak ke tengah, dan blind spotnya banyak. Mungkin kalau lurusan ya gue sikat gitu. Jadi gue udah tahu banget. Bedanya adalah ini karena dia tenaga bawahnya tuh agak agresif ya. Gue nggak bisa open throttle gue nggak bisa buka gas lebih cepat dari seperti Nissan March gitu. Jadi gue rasa mungkin ya untuk handling ini menang, tapi kalau pakai mobil gue bisa buka gas lebih cepat. Jadi mungkin keluar tikungannya gue lebih bagus pakai Nissan March. Dan ini yang gue takut tuh ini sih cuy, ground clearance-nya.
Udah itu aja sih yang gue takutin. Kemarin ada yang bilang, jalanannya seru, intinya gitu ya. Tapi dia nggak ngomong begitu sih viewernya. Maksudnya dia bilang, kalau nggak manual tetap aja nggak asik. Nih gue bawa manual cuy. Ada aja ya nggak puas-puasnya orang ya. It's okay tapi nggak apa-apa. Gue bercanda ini. Selalu dituntut lebih ya, namanya pembuat konten ya. Oke, gue bisa inilah, bisa menerima itu, bisa memaklumi. Namanya pembuat konten ya pasti akan dituntut, ayo dong bang, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Oke, bagus deh. Gue jadi nggak perlu berpikir keras untuk nyusul gimana. Wah, enak. Tapi ini nggak dapet tadi kalau gigi 2 gue rasa. Dapet sih, tapi lemot. Aduh, gue ini koplingnya panjang banget. Kalau koplingnya pendek tadi gue nggak selip tuh, nggak ndut-ndutan selip gitu. Ini ntar ditanya nih, gue nggak pakai rem tangan ya. Ini gue pakai rem tangan cuy dari tadi. Cuma dia bunyinya sensornya nggak setelat sih, nggak secepat Nissan March. Jadi dia ada jeda sekitar 2-3 detik gitu. Baru bunyi. Oh, ini yang kemarin longsor nih yang gue bilang nih. Wah, habis ini terjal banget nih. Hati-hati daerah rawan longsor, iya, I know. Oke, good. Ini enak nih kalau bisa izin gitu kepada kepala desanya gitu. Boleh nggak ini jalanan disterilin buat ini gitu ya. Kayaknya itu motor main tengah amat, motor lawanan tadi. Untung gue sempat ngerem refleks gue. Makanya gue tuh nggak pernah ngelebihin dari refleks kecepatan gue. Jadi biasanya gue masih punya space buat misalnya nih gini, di sirkuit itu misalnya gue pakai, bukan di sirkuit tadi, jalannya steril, gue bisa pakai tempo gue 100%. Di sini gue pakai tempo 50%, gue kurangin lagi 10%. Yang 10% itu buat refleks. Jadi gue pakai tempo gue 40%. Gitu. Cuma memang bawaannya gue nyetirnya memang cepet aja. Gue shifting juga cepet kok. Duh, gila, gue suka banget manual. Aduh, 3 mobil lagi di depan. Duh, ini koplingnya panjang banget sih.
kemarin tuh tadinya kasih lihat kaki gua gitu ya, workingnya, footwork lah sebutannya, footwork camp bahasa Inggrisnya, bahasa Sundanya itu. Kan nggak tahu Inggrisnya bener atau salah. Cuma gue belum punya uang cuy buat beli kamera yang bagus buat di kaki. Makanya doakan gitu. Kalau kalian ini suka dengan channel begini dan mau gitu gue bikin konten lebih bagus lagi, aku memohon lah untuk kalian berkontribusi, membantu menyebarkan di grup-grup WhatsApp, di ke teman-teman terdekat kalian, bilang, weh ini ada konten asik loh nyetirnya, kameranya bagus, ya kan. Ya begitulah, suka-suka kalian lah ngomong. Aduh, ini kita jadi terhambat nih. Tapi it's okay sih, ini dia temponya oke kok di depan nih. Cuma ya gue jadi harus shiftingnya sesuai sama dia nih. Kan tiap orang punya tempo nyetir beda-beda. Jadi gue harus sesuaiin. Itu aja PR-nya. Aduh, nih. Ginian nih. Aduh, gue udah takut aja ininya, lobangnya. Nih kayak gini kalau mereka lambat ya gue harus ngikut jadi lambat. Itu yang bikin bete aja. Mestinya di jalanan terjal ini ya kita dapat kosong, ini malah kita dapat nggak kosong. Sayang sekali. Oh, gue terlalu bawa RPM-nya tadi. Ya makin gelap nih. Gue nggak tahu kalian akan kelihatan apa enggak. Oh, udah mau selesai. Jalanan terjalnya gue inget nih. Kalau kemarin tuh yang sebelumnya gue turun kan dari arah sana ke sini. Sekarang dari sini ke sana. Tuh mereka pakai gigi 1. Kayaknya kalau gue gigi 2 masih bisa sebenarnya, cuma karena mereka pakai gigi 1 jadi lebih lambat. Jadi gue harus ikutin, kalau enggak ya nabrak. Padahal nih gigi 2 dia bisa nih. Ini gue gigi 2 tapi gue kerendahan RPM ya. Karena ini jalanan nanjak. Terus karena ini jalanannya nanjak, terus habis itu ya nggak bisa gue tancap jadinya kan. Tapi nggak apa-apa, jadi kita bisa bener-bener rasain torsi bawahnya ya. Ini kijang depan sehat banget ya. Gue bisa ngerasain si mobil dia sehat banget nih. Ntar sih ada lurusan, kita coba minta jalan dikasih apa enggak. Untung gue pakai GoPro sih. Sombong, bukan sombong cuy. Ini juga gue menguras tabungan buat beli GoPro buat memulai konten ini. Jadi malamnya bisa bagus ya, ini sekalian gue tes kamera deh, sebagus apa sih ya kan? Kalau sore-sore begini, kalau depan sih pasti bagus setir nih. Jadi kita bisa tes juga, gue sekalian tes kamera lah.
Kalau ditanya gue pakai GoPro berapa, gue pakai GoPro second, GoPro Hero 7. Yang silver ya, bukan yang black, lebih murah lagi. Wih, enak bos mobil gue. Enak loh ini Brio. Kok mobil gue sih? Mobil orang. Aduh giginya. Ininya koplingnya. Sebenernya gue udah bisa tancap, nggak bisa tapi ada orang di depan. Woi, gila cuy, nggak ngelawan cuy digituin nikungnya. Woi, Nissan March itu gue udah harus mikir ininya, body roll supaya nggak body roll supaya nggak kambuh, supaya body roll nggak kumat sama. Tapi gue tetap kenceng, tapi harus bisa cari line juga. Nah itu. Tapi ini temponya pada lumayan lah. Ya udahlah ya, nggak usah nyusul lah. Wah, yang depan kalau lambat sekali sih gawat juga nih. Ini gue mau blipping gue bukan mau blipping dari tadi gue udah blipping. Cuma ini gue mau blipping jadi nanggung kapan harus tek gitu lepas kopling. Tapi udahlah ya, tadi berapa menit pertama tuh kita udah ngerasain tuh mobil ini punya handling dan torsi dan RPM atasnya kita udah rasain sedikit lah. Ya namanya bukan jalanan pribadi, mohon maklum ya, nggak disterilin nih jalanan masih tetap dipakai sama orang umum. Jadi mohon maklum. Tapi ya semoga kalian tetap terhibur, semoga kalian mendapatkan informasi-informasi gitu ya, yang kalian butuhkan tentang mobil ini. Intinya ya, kalau kalian bisa nyetir manualnya dengan bagus, sayang beli Matic-nya, itu aja sih. Lagian ini ya, gue tuh kemarin lupa ngomong deh setelah gue bahas ya. Jadi tuh dia punya gigi 2, gigi 3 itu bisa dipakai sampai RPM rendah tanpa lu injek kopling, mesinnya tuh nggak geter. Ngerti gak? Biasa kan kita misalnya 2, kita oper 3 gitu ya. Terus kita begitu kita udah agak pelan, nanti kita gas lagi bisa ngelitik tuh kan mesinnya, karena keberatan gitu, geter gitu kalau nggak. Ini tuh nggak, jadi jarak geternya sama kondisi normalnya tuh jauh gitu loh. Jadi geternya di sini misalnya nih, di RPM rendahnya segini gitu ya. Harusnya titik geter harusnya keluarnya di sini. Dia tuh kayak masih di sini gitu loh. Jadi kalau udah bener-bener itu banget baru geternya keluar gitu. Jadi bisa dibilang mobil ini buat harian manualnya juga enak banget. Kalau lu ada yang pernah bawa Kijang kapsul, nah tuh, ini tuh mirip-mirip Kijang kapsul. Jadi kalau lu punya Avanza 1300, pernah bawa Kijang kapsul Avanza 1300 yang manual ya, sama Honda Brio, nanti lu bisa bedain tuh. Si Brio ini manualnya mirip-mirip sama Kijang kapsul, cuma bedanya Kijang kapsul tarikan atasnya nggak ada, kosong gitu, kopong. Ini ada gitu. Terus habis itu kalau lu pernah bawa Avanza, nah Avanza tuh versi kebalikannya, geternya keluar terus karena dia torsinya terlalu kecil gitu. Oke cuy, kira-kira segini dulu cuy untuk hari ini. Sampai jumpa
di vlog selanjutnya. Maaf ini agak sebentar nih karena ternyata kameranya ngelek. Mungkin kalau ada jalan lain gue akan bikin jalan lain ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, bantu share ya kan. By the way ini Brio enak. Kesimpulannya ini mobil enak banget ya, cuma kekurangannya itu aja, kabinnya. Jadi kalian nggak bisa berharap banyak nih kalau untuk kabin nih. Perjalanan jauh kalau lu rame-rame satu keluarga 5 orang gitu ya, kayaknya sempit banget. Kecuali anak lu 3 masih kecil-kecil banget bisa tuh. Oke. Bye bye.